Hai semua, nama aku Riko dan selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang simple present. Apa itu simple present? Terus rumusnya apa? Gimana? Seberapa penting sih simple present? Buat kamu yang penasaran dan buat kamu yang masih belum tahu tentang apa itu simple present, video ini cocok banget buat kamu tonton sampai habis, biar kamu bisa nambah wawasan kamu dalam berbahasa Inggris. Let's check it out. Simple present merupakan tenses dasar yang wajib kamu kuasai, apalagi kalau misalkan kamu ingin mahir berbahasa Inggris. Langsung aja yuk kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama ada I buy a pen. Yang kedua, he buys a pen. Nah, kira-kira dari dua kalimat ini gimana? Ada bedanya gak? Yaps, bener banget. Ada huruf S di balik kalimat he buys a pen. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simple, karena subjek dari kalimat itu adalah he. Jadi kita memberi penambahan S ketika subjeknya itu ada he, she, it. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, tapi ada juga yang beda. Kalau misalkan kata kerjanya itu diakhiri dengan dengan huruf SS, SH, CH, X, dan O, itu tuh ditambahinnya kata IS. Jadi bukan S lagi ya teman-teman. Ingat ini ya, ini penting soalnya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk negatifnya ya teman-teman. Di kalimat pertama ini ada jika subjeknya he, she, dan it, maka kita menggunakan doesn't atau does plus not. Lalu perhatikan juga ya teman-teman, setelah kata kerja itu tidak ada penambahan S. Ingat ya, nggak ada penambahan S karena ini kalimat negatif ya teman-teman. Tapi kata kerjanya itu tuh malah balik ke verb 1. Jadi nggak ada tambahan S. Oke? Nah, terus kapan sih kita harus pakai simple present ini? Jadi, simple present itu digunakan untuk menyatakan rutinitas atau sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang ya teman-teman. Oh iya, penanda waktu dari kalimat ini ada seldom, always, sometimes, every week, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu menyatakan fakta atau kebenaran yang diakui semua orang. Contohnya ada fire is hot. Yang ketiga, itu ada kalimat perintah atau larangan yang bisa kita sebut imperatif. Contohnya close the door, open the window, ada be careful. Itu contohnya ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian analisa nih kalimat ini, kira-kira mana yang salah. Yaps, kalimat tersebut kurang tepat. Kenapa? Karena setelah kata go diikuti kata is. Ingat ya, is tuh hanya ditambahkan kalau subjeknya itu adalah he, she, it. Jadi ya nggak usah pakai is. We go with my uncle. Simple ya teman-teman. Nah, kalimat yang kedua ada gimana? Ketemu gak? Jadi ada kata brings setelah kata doesn't. Ingat, jika sudah memiliki doesn't atau bisa kita bilang does plus not, maka yang mengikutinya adalah satu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nambahin s ataupun is di terakhirannya ya. Jadi cuma he doesn't bring the snack, nggak pakai s lagi ya.
Yang ketiga, ini nih paling gampang nih. Ada She Watch TV. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Ini paling gampang nih harusnya buat kalian. Yap, jika kalian sadar, kata kerjanya itu memiliki akhiran CH, maka harusnya itu ditambahin dengan IS, bukan S lagi ya teman-teman. Gimana? Gampang kan? Oh iya, contoh benernya tuh jadinya She watches TV. Gimana? Kalian udah bener berapa nih dari soal di atas? Semoga dengan video ini kita bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa lebih mahir lagi ya teman-teman buat belajar bahasa Inggrisnya. Gimana? Kira-kira dengan video ini bisa dong menambah wawasan kalian dalam berbahasa Inggris. Oh iya, gak kerasa nih videonya bakalan udah sampai akhir. Tapi kalian gak perlu sedih dulu, karena kalian cuma perlu klik like, share, dan komen biar aku makin semangat buat konten-konten kayak gini yang bisa ngebantu kalian dalam mahir berbahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin sekian kali ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye. See you in the next video. This is our problem. In this video, I want to discuss an issue that not only affects our health, but also our campus environment and culturing smoking. According to the World Health Organization, tobacco use is one of the leading causes of preventable death worldwide. On our campus, smoking can have a negative impact on both smokers and non-smokers. Rokok akan menyebabkan risiko 2-5 kali lebih mungkin kejadian serangan jantung pada seorang dibandingkan kalau dia tidak merokok. Juga 2-5 kali kemungkinan serangan stroke di otak. Let's consider health. Secondhand smoke can pose serious risks, especially to those who may suffer from asthma or other respiratory problems. By allowing smoking on our campus, I believe we are compromising the well-being of those around us. Every time someone lights up a cigarette, they are not only endangering their own health but also around them. A campus should be a place of learning, growth, and a healthy lifestyle. Allowing smoking goes against these values. We should strive to create an environment that supports overall health. In addition, cigarette butts litter our beautiful campus and damage the environment. These butts are non-biodegradable and take years to decompose, polluting our soil and waterways. By reducing smoking on campus, we can maintain a cleaner and more enjoyable environment for everyone. So, what can we do? I think we can create designated smoking areas away from public gathering places. In closing, let's come together to create a healthier, cleaner, and more vibrant campus. Let's cultivate a smoke-free campus and support each other in making positive choice. Together, we can make a significant impact. That's all for my video, this time discussing smoking on campus. Thank you to the viewers and friends who have watched this video from start to finish. I apologize if there are still many shortcomings in my explanation or if there are mistakes in the word I say. Goodbye.